Nah, Mas Fadlullah, mungkin ada semacam penyemangat bagi anak-anak muda, ya, manfaatnya atau berkahnya jadi hafiz Quran itu apa? Atau guru ngaji? Iya, Pak. Semua ini motivasi saya untuk sendiri dulu, Pak. Kenapa harus menghafal Al-Quran? Karena semuanya akan kembali ke tanah pada intinya, Pak. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa in tadur bima kanu yaksibun. Kita akan kembali, semuanya akan kembali ke tanah. Artinya apa yang kita harus persiapkan kalau kita nggak menghafal, memaknai, dan menjalankan isi daripada Al-Quran tersebut. Itu yang untuk diri saya sendiri, Pak. Tapi kalau untuk adik-adik muda, saat ini sudah zamannya terlalu modern, sehingga jangan sampai kita terjerumus dengan keadaan-keadaan kemodernan itu akan menghilangkan nilai-nilai keislaman yang kita miliki. Contohnya, saat ini banyak orang yang mengaku Islam tapi pada hakikatnya masih belum bisa sholat, masih belum bisa membaca Al-Quran secara baik, makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya. Bayangkan ketika kedua orang tua kita mati atau sesepuh kita mati, nggak dibacakan Al-Quran, padahal sudah jelas bahwa ketika orang tua kita sudah wafat dan kita membacakan Al-Quran, itu 10 malaikat akan mendoakan orang tua. Artinya apa? Untuk para muda, ayo hafalin Al-Quran. Kalau sulit, bagaimana cara menghafalkan Al-Quran? Ada metode yang harus diikutkan. Kalau kami dulu di Tahfidz di Anokoya menghafalkan Al-Quran itu satu kaca itu kami nggak tahu membahasakan bahasa Indonesianya di sini. Satu kaca itu ditargetkan 1 hari. Pagi subuh kami menghafalkan, dan jam selesai subuh kami juga langsung setor. Tapi di jam 12 kami takrir, dan di jam sebelum maghrib jam 4:30 kami setor lagi, memotolak lagi. Alhamdulillah selama 3 tahun itu sudah selesai 30 juz, dan memahami sama tafsirannya kami lanjutkan di pesantren As-Saidiyah di Sampang. Artinya untuk adik muda, ayo sudah hafalkan Al-Quran. Jadi jangan selalu memikir setelah di Aliyah 3 tahun lanjut lagi di pesantren. Lanjut lagi di pesantren. Banyak pesantrennya Pak yang kami pilih. Berapa tahun itu? Enggak sampai bertahun-tahun, Pak. Cuma sebatas kalau nggak salah 6 bulan, karena memasihkan lafaz bacaan Al-Quran sama tafsirannya. Untuk hadisnya kami lanjut ke Darul Hadis Malang. Oke, Mas Fadlullah. Sekitaran 6 bulan. Mas Fadlullah sekarang posisinya sebagai apa? Katanya dengar-dengar jadi direktur di mana gitu ya? Tinggi, Pak, alhamdulillah. Di Kabar.com sebetulnya, Pak. Awal mulanya di pertengahan 2020 niatnya kerja di wartawan, Pak. Ya. Emang sebelumnya pernah jadi wartawan ya? Oh iya, jadi yang cakrawala dulu ya. Malah, Pak, melanjutkan dari cakrawala, dan juga abang-abang di ini banyak yang sudah di wartawan juga, seperti di Koran Kaltim dan lain sebagainya. Ya. Masuk ke perusahaan tersebut malah bukan disuruh kerja, tapi sebaliknya, saya percaya antum, bilang saya percaya sudah kayak saudara sendiri, perusahaan ini harus kamu akuisisi. Nah, kalau dalam segi perusahaan itu kan nggak ada jual beli, Pak, tapi akuisisi. Sebetulnya kalau nggak posisinya dalam zona COVID antara 100 juta, karena kan sudah ini, Pak, sudah final, sudah 2 tahun beroperasi perusahaan tersebut. Dengan izin Allah, beliau minta 30 juta sebetulnya sama ulun, karena memang beliau mungkin butuh duit atau sekalinya posisinya lagi pegang 20.
ternyata diterima 20. Jadi semua akte notaris dan lain sebagainya dialihkan ke Fadlullah. Jadi Mas Fadlullah Dan ini punya uang waktu 20. itu iya Pak. Enggak, tadi uang 20 juta ya? Itu dari mana? Halo. Tadi kan katanya punya awal 20 juta. Ya. Itu tabungan sampean kah atau gimana? Nggih, tabungan ulun Pak, tabungan ulun pas ya waktu gagal nikah itu Pak. Jadi dialihkan ke situ. Nggih. Jadi gagalnya nikah itu tabungan dari guru ngaji ya? Dari guru ngaji ya? Ya, dari guru ngaji Pak, dari guru ngaji. Di tabungnya. Berarti prospek juga jadi guru ngaji ya? Ya, oke, lanjut. Ada rezeki lain Pak. Terus gitu. Gimana nih? Kebar.com terus gimana? Ya alhamdulillah gitu. Ya memang Terbar.co alhamdulillah kita akuisisi dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada wartawan di berbagai daerah seperti itu Pak, dan alhamdulillah sudah ada beberapa instansi-instansi yang sudah kontrak, artinya Tebar membayar wartawan itu dari hasil kontrak sama perusahaan-perusahaan tersebut Pak, seperti itu. Itu sejak tahun berapa akuisisinya? Akuisisinya pertengahan 2020 Pak. 2020 ya. Pertengahan 2000, 6 bulanan yang lalu. Oh, 6 bulanan ya. Yang lalu. Berarti ya, sekitaran 6 posisi yang lalu. Mas Fadlullah itu langsung sebagai direktur utama gitu ya, posisi dia. Iya, sekaligus direktur dan juga di notaris juga ada juga Pak gitu. Nah, di situ ada berapa? Di notaris sekaligus direktur juga. Kalau kan di Samarinda ya itu ya. Itu berapa karyawannya atau wartawannya itu khusus di Samarinda ini? Jadi di Samarinda sendiri ada 4 itu di Samarinda sendiri, dan di Kar ada Bontang, itu masing-masing daerah itu ada satu karena kan sebetulnya kalau di dunia pemberitaan itu ada yang memang harus difokuskan untuk umpamanya media terkait dengan politik, terus sosial, terus kesehatan, olahraga. Namun karena masih kekurangan tenaga, sehingga masing-masing wartawan itu ya sudah, setiap ada info apapun gitu langsung kita melebur aja. Artinya kami masih dalam proses memperbaiki sistem, dan kalau administrasi sudah alhamdulillah sudah rapi, tinggal sistem yang kita harus dirapikan. Dan alhamdulillah setiap 1 minggu sekali kami ngobras, jadi ngopi sama operasi, mengoperasikan pemikiran terkait dengan kemediaan tersebut seperti itu. Kalau stafnya sendiri artinya senior-senior yang ada di media, stafnya sendiri nggak terlalu banyak sih Pak, bisa dikerjakan sendiri, ada 3 orang yang inten. Ya seperti Dina sama Bro, masih posisinya sebagai mahasiswa juga sih Pak. Oh, mereka mahasiswa. Artinya siapa ya masih mahasiswa semua. Kami berpikir bahwa mahasiswa itu harus berani, bukan berani cuma berargumen, tapi berani mengekspresikan bahwa kita bisa dan kita bisa maju seperti itu. Nah, sebelumnya itu Tebar.com itu sudah berapa tahun berjalan sebelum sampean akuisisi itu? Sebelum 2 tahun beroperasi. 2 tahun? Iya, 2 tahun beroperasi Pak. Artinya sudah ada nama gitu nah Pak. Iya. Sudah ada nama tim. Nah, ini di mana aja sudah wartawan-wartawan daerahnya? Masing-masing daerah ada Pak. Ya, Samarinda, Kukar, Bontang, Pasir. Cuman yang lebih aktif ya masih yang kan gitu. Tapi masih banyak yang, karena kami inginnya di media ini itu bentuknya kaderisasi Pak, bukan sebatas materialistisnya yang kami kedepankan. Artinya apa? Kami menginginkan mahasiswa, orang itu harus belajar
Orang itu harus belajar menulis, artinya ketika dia sudah bisa menulis, bahkan seumpamanya bisa mengembangkan, dia bisa punya media sendiri, dan kami bersyukur daripada itu. Beda kalau niatnya Fatlullah gitu, selaku pimpinan direktur, berpikir ya ini kamu kerja, kami tidak memfokuskan seperti itu, karena memang targetnya kami mahasiswa-mahasiswa yang masing-masing di daerah kampus harus bisa menulis gitu. Karena banyak saat ini mahasiswa yang bisa berbicara tapi belum bisa mengaplikasikan dalam bentuk tulisan, sehingga ya siapa lagi yang mau meneruskan gitu, karena yang sepuh-sepuh nanti akan tiada juga. Artinya kami mempersiapkan para pemuda khususnya di Kaltim juga, dan apalagi infonya Kaltim akan menjadi ibu kota gitu. Dan nantinya prediksi saya ke depan bahwa kita memang betul-betul Kalimantan Timur menjadi ibu kota, maka pertarungan media itu akan berkelas, bahkan menjadi media nasional, bahkan ke internasional seperti itu. Berarti harapan pemikiran kami ke depannya, dan alhamdulillah memang betul itu insya Allah akan terjadi seperti itu. Jadi harapan Muhammad Fazlullah terhadap tebar.com ini besar ya, untuk mengembangkan media ini ya. Iya Pak, harapan. Ya, Nah sekarang apa besar. strateginya apa untuk mengembangkan media ini? Apa strateginya 2011 supaya lebih maju, lebih berkembang? Ya, yang jelas di di perusahaan ini kan ada pembagiannya Pak, marketingnya dan pemasarannya itu sudah ada, siapa yang terkait dengan di iklan dan lain sebagainya. Tetap kami profesional, cuman karena posisinya lagi COVID tidak seintens ya dengan sebelumnya gitu kan. Tetap kami jaga jaga kesehatan, juga jaga marwah wartawan yang ada, tapi tetap kami beroperasional. Alhamdulillah di masing-masing instansi sampai saat ini kami dapat kontrak semua. Oh gitu. Jadi itu yang kami bayarkan gitu. Iklan-iklan juga sudah dapat ya? Alhamdulillah ada 3 iklan untuk bulan ini, sudah akhir bulan ini, tinggal nunggu penandatanganan. Insya Allah ada 7 yang masuk iklan ke tempat. Oke. Baik, ini di kantornya di mana? 2 tempat. Ini kebetulan kami juga di kantor NU, kami juga difasilitasi untuk tempat pengumpulan karena posisinya di kota. Kalau intennya tempat kami kantornya di Baka, di dekat masjid Baka itu ya? Nggih. Dekat depannya kantor Kejati Kaltim, lurus depannya memang masuk di dalam. Sekarang Mas Fatlullah, saya mau tanya, tadi katanya gagal nikah itu gimana ya? Itu berarti berkah ya? Gagal nikah itu. Enggak, dulu 2013 sampai 2014 sudah menulis bahwa akhir dari 2020 itu sudah harus menikah gitu. Ya. Dan ya Allah mengasih jalan yang terbaik mungkin di antara yang baik. Mengasih jalan yang terbaik di antara yang baik. Ya gagalnya nikah itu ya mungkin karena situasi dan kondisi Pak. Tapi kalau terkait dengan jujuran, alhamdulillah kami sudah menyiapkan sebetulnya 150 juta. Nah, baiklah, berarti kan berkahnya itu ya bisa jadi akuisisi ini ya. Iya. Kami syukurnya di situ Pak, alhamdulillah di beberapa instansi kami kerja, fokus di media, fokus di eco-racing, di bisnis, fokus di kafe, sekaligus juga ada di Madura ada usaha sapi yang kami kembangkan. Maksudnya fokus di kafe itu punya usaha kafe juga? Ini ada Pak, tapi mahasiswa juga yang kami jaga, yang suruh menjaga gitu. Kami cuma ngambil 40%. Artinya kalau seumpamanya 1 juta, ya kami minta 400.000, 600.000. Semua modalnya dari Mas Fatlullah lah ya? Modalnya? Modal, tempat, dan semuanya dari saya. Berarti selain
kafe, apalagi punya usaha lain? Itu aja sih Pak, kalau usaha ya, kalau di Madura dibilangin juragan sapi. Oh gitu. Ya di sini sama eco racing sih Pak, eco racing sama media. Eco racing itu kayak gimana? Yang MLM itu Kak? Iya, model-model LMM Pak. Alhamdulillah masih berjalan karena COVID ini. Insya Allah di awal Februari kita adakan seminar untuk Kalimantan Timur. Baik, nah saya mau dengar Mas Fadlullah melantunkan sedikit ayat-ayat Al-Quran. Terserah, pilih ayat yang ya silakan. Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Wah, kalau Mas Fadlullah jadi imam ini makmumnya tenang, suaranya enak. Nah, satu lagi Mas Fadlullah, katanya masa kecilnya itu atau masa lalunya itu ada yang kurang apa ya, kurang enak atau kurang bahagia atau bebannya berat atau bagaimana gitu. Nah, satu saja, apa mungkin yang paling berat di masa kecilnya itu bisa diceritakan? Bagi Fadlullah agak berat ketika didikan orang tua Pak. Kami mondok hanya sebatas diantar tapi tidak dikirim pada waktu itu. Kami dititip di mondok karena ada keinginan sendiri harus mondok, harus mandiri. Jadi kami dititip murni ke pondok, cari makannya sendiri. Jadi karena di pondok modalnya cari sendiri, kebetulan kami juga fokus di bidang tarik suara, bisa qori alhamdulillah dan bisa sholawat. Jadi setiap hampir 1 minggu sekali kami ke kondangan untuk ngebiayain di pondok. Dan juga alhamdulillah karena di pondok melihat ini yang kaya, ini yang miskin, alhamdulillah yang mana yang ada itu kita bisa dimakan. Alhamdulillah kami bisa hidup dari situ. Itu kami rasakan 3 tahun pada waktu itu di Anukoya. Tapi orang tua mengatakan seperti ini, saya ingin mencoba karena kakakmu sudah dianak emaskan, dimanjakan, pada hakikatnya kakakmu seperti ini, tidak bisa mandiri. Sampai saat ini kakak meskipun sudah posisinya menjabat sebagai kiai masih belum ada pekerjaan yang tetap. Adik alhamdulillah seperti kakak didikannya. Tapi untuk Fat sendiri memang orang tua baru menyampaikan di 2013 semenjak Fat sempat pulang di akhir 2014 mau masuk ke 2014. Itu orang tua meluk dan menyampaikan bahwa nggak ada kesengajaan dari orang tua, nggak kamu mau dikirim, tapi mau mencoba bagaimana mendidik secara mandiri. Dan alhamdulillah dari didikan itu kami sangat bersyukur Pak. Tapi pada awal mulanya kami berpikir apakah saya anak tiri
ternyata orang tua menyampaikan kamu bukan anak tiri, biar mandiri, diletakkan di mana saja bisa berinteraksi, intinya tetap menjaga akhlak dan mengokohkan Islam dan iman. Itu yang disampaikan oleh orang tua. Jadi selama sekolah dan itu, meskipun sampai saat ini selama sekolah sampai kuliah itu tidak ada biaya dari orang tua ya? Iya, nggak ada dari spesial pun dari orang tua. Bahkan alhamdulillah saya sendiri Pak ngirim ke orang tua. Di 2009, mohon maaf, di 2011 akhir kami ikut lomba, tapi itu lomba terakhir bagi Fatullah karena nggak diizinkan lagi oleh Proyai untuk ikut lomba, dan alhamdulillah juara 2 itu 5 juta buat Timur. Dari hasil itu 8 juta kami kasihkan sama orang tua, dan sisanya ya kami bawa yang ke Kalimantan Timur, yang ke sini. Alhamdulillah beli motor dan lain sebagainya dari diri sendiri. Itu ya kurang enaknya dari kecil memang orang tua mendidiknya keras gitu. Tapi orang tua. Tapi sebenarnya orang tua itu ekonominya mampu ya? Ekonominya mampu Pak. Bahkan di tempat sendiri ada pesantren juga dan Yayasan Nurul Huda yang dijalankan oleh orang tua. Kalau terkait dengan ekonomi mampu. Makanya kami berpikir adik kami bersaudara 3 Pak. Kakak, terus adik kami alhamdulillah sudah menikah dua-duanya. Tapi selama mondok adik kami SPP adik sampai SPP pondok sampai SPP kuliah kami kirimin dari intinya orang tua ngirim duit untuk jajannya aja per minggu. Ya alhamdulillah banyak pengalaman kami. Mungkin ini hikmah daripada niatnya mengantar niat baik ke Kalimantan dan pada akhirnya kami seperti ini Pak. Jadi meskipun posisinya Mas Komar menghindar dari kami tetap mendoakan semoga beliau baik-baik saja dan nantinya sama-sama sukses dunia dan akhiratnya, seperti itu Pak, karena kami ngambil positifnya aja seperti itu. Oke Mas Fadlullah. Satu lagi, apa itu tadi? Jadi berapa tahun itu setelah tamat aliyah baru kuliah itu? Ada berapa tahun putus itu? Kami putus 1 tahun Pak. 1 tahun? Ya. 1 tahun ya? 1 tahun. Jadi tamat 2012 berarti ya? 1 tahun putus. Iya, 2012 Pak. Oke Mas Fadlullah. Dan banyak ya? Ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Dan kami sebetulnya terakhir kami banyak berterima kasih khususnya Catering Seruni, Pak Ahmad sama Ibu Dela sama Nenek yang selalu memfasilitasi apa yang Fat inginkan dan Fat butuhkan. Terus juga Bapak Haji, Kak Syarif sama sekeluarga, dan juga Pak Rusdi. Orang yang kami tuakan ada 3 orang. Jadi apapun yang terjadi dengan Fat, beliau selalu tahu, dan kami ketika mau masuk ke organisasi pun, menjabat ketua pun harus mendapat restu dari beliau-beliau khususnya yang ada di Kaltim, karena kami sudah anggap keluarga sendiri. Itu mungkin Pak. Masih bersilaturahmi sampai sekarang ya? Gitu. Terus satu lagi tuh yang pengajian di musola apa tadi, Nurul Huda? Musola Sunda Permai. Itu berapa santrinya di situ? Sebetulnya 2014, 2015, 2016 itu sekitaran 15 Pak, karena dari luar. Cuman karena 2017 Fadlullah jadi presma di kampus, kesibukan sudah nggak bisa terbendung. Juga 2018 jadi ketua PCPMI Kota Samarinda, bahkan 2019 sampai saat ini menjadi kecamatan, sehingga
kami minta izin sama para bapak dan ibu yang anaknya ngaji di Pasundan, takutnya tidak maksimal sehingga kami meminta untuk cari guru lagi. Cuman yang fokus sampai saat ini dari 2013 sampai saat ini itu anaknya Bapak Ahmad dan Ibu Dela di Catering Seruni. Kami yang fokus 4 orang itu aja. Sesibuk apapun karena sudah kami anggap keluarga seperti itu. Baik. Kalau yang di musola kami sudah alihkan ke bukan berdosa waktu masalahnya Pak, dan ada yang mau belajar seperti itu. Tapi masih tetap tinggal di situ ya sebagai kaumnya. Jadi kalau di musola masih ada. Jadi kalau dibilangin kamu tinggalnya di mana, kami selalu mengatakan kami tinggalnya di musola. Kami anak anak musola. Meskipun ya posisinya sudah ada kantor sendiri, ya dikasih tempat rumah sendiri sama Pak Ahmad sama Bu Dela, tapi kami lebih adem tinggalnya di musola. Karena kami hidupnya dari situ sehingga kami nggak bisa meninggalkan yang pertama kali tempatin seperti itu. Padahal kami dulu ditawarkan di Islami dengan gaji 3 juta. Karena di musola nggak ada yang menggaji fardhu, kami sendiri tidak menggaji karena takutnya zuhur sama asar kami nggak bisa on time karena posisinya kuliah. Yang kami minta sama masyarakat di Pasundan Permai, mohon doanya semoga kami masih bisa di Kalimantan Timur. Itu yang kami minta ke masyarakat, dan juga sehat di sini. Kalau kami di sini ada, kami azanin, kami imamin. Tapi kalau kami nggak ada, mohon maaf karena posisinya sebut di luar dan lanjut kuliah dan lain sebagainya. Artinya nggak ada ikatan yang mengharuskan wajib posisinya di seperti itu Pak, karena kami nggak mau digaji gitu. Dulu memang masyarakat berkumpul menanyakan kamu minta gaji berapa, dan kami dengan tegas kami nggak mau minta gaji dari musola, tapi kami minta tempat di sini, kami mau syiar di sini, menyampaikan Islam di sini, majelis di sini. Alhamdulillah berjalan, dan kami pun ada majelis di Kota Bangil. Jadi 1 bulan 2 kali kami ke Kota Bangil. Ada binaan di Kota Bangil. Oke, Mas Abdullah, terima kasih waktunya, bincang-bincangnya. Sukses terus. Semoga tebar.com-nya semakin berjaya. Amin, amin ya Rob. Semoga sukses Pak. Baik, kita akhiri Zoom kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.